ingin diangkat derajatnya oleh Allah, ada dua pilihan. Satu, meningkatkan iman. Bagaimana caranya? Kerjakan amal soleh. Karena itu kalimat iman dengan amal soleh disandingkan dalam Al-Quran. Quran surah ke-103. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Iman, amal soleh. Jadi kalau Anda ingin diangkat derajatnya oleh Allah, maka tiap hari coba kuatkan iman kita dengan mengerjakan amal soleh. Bagaimana caranya Ustaz? Lihat rinciannya di Al-Quran. Setiap menemukan kalimat iman, setelahnya pasti amal soleh. Pasti itu. Kalimat iman pertama Al-Baqarah ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salat. Setelah iman ada salat. Jadi kalau iman kita ingin dikuatkan oleh Allah, maka salatnya jaga. Karena itu kalimat penanda iman, itu ketika kita mendengar suara azan saja panggilan salat, belum salatnya. Ya, awas cek ya. Ketika kita mendengar suara adzan saja, belum sholatnya, itu iman kita akan terpancar di jiwa. Di kata Al-Quran ya, kalau bahasa kitanya, kalau ingin mengecek iman kita masih ada atau tidak, ketika mendengar suara adzan dikumandangkan, kalimat Allahu Akbar, kalau dikumandangkan, ada getaran nggak di hati? Kalau masih ada, itu tandanya iman kita masih terbersit dalam jiwa. Masih ada. Tinggal iman itu kemudian diwujudkan dalam bentuk amalan. Itu dalilnya Quran surah ke-8, ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Tuh lihat kalimatnya. Innamal mu'minun, orang beriman itu ciri utamanya pakai adatul hasri, innama, pembatas. Yang punya iman itu dibatasi dengan ini nih. Jadi kalau tidak ada sifat ini dalam diri kita, patut dipertanyakan imannya masih ada nggak? Hati-hati, awas hati-hati. Jadi kalau sifat ini tidak ada, ini yang paling rendah, yang paling minim. Jadi kalau yang ini pun tidak ditemukan, patut ditanya. Kalau tidak maksiat yang paling dalam sehingga menutup cahaya imannya, atau yang kedua, dia sudah mulai jauh dan sangat jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ciri pertamanya? Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jika disebutkan nama Allah, ada getaran dalam jiwanya. Dan 5 kali diuji oleh Allah. Supaya dari subuh sampai dengan isya, kita bisa ngecek imannya masih ada nggak? Baru bangun tidur dipanggil untuk menemukan iman kita masih ada nggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nyampe ke kita, di hati kita ada getaran. Sudah azan. Cepat siap-siap. Nah, kalau masih ada suara itu, iman itu masih ada. Nah, jaga itu, cepat respon. Cara menjaganya, cepat tunaikan sholatnya. Jangan banyak dikomentari lagi. Pak, sudah azan. Iya, mah, tapi belum qomat. Nah, nanti imannya tidak naik tuh. Kalau kita mau naikkan, cepat respon itu. Kejar. Karena itu, tingkat terendah ini, kalau sudah tidak ada, apalagi meninggalkan itu yang bermasalah. Di hadis Abu Daud, nomor hadis 857, itu bahkan disebutkan sifat setan yang paling pertama, itu kalau dengar suara adzan, dia lari terbirit-birit. Idza udzina fafarra syaitanu wa alaihi dhuratun. Kalau adzan dikumandangkan maka setan akan lari. Lari sambil terbirit-birit. Kalau bahasa letterleknya, lari sambil terkentut-kentut. Ya, dhurat itu kentut. Maksudnya apa? Saking bencinya dengan suara adzan, kalau adzan ada baunya pun dia nggak mau cium. Syaitan lari. Nah, jadi kalau ada yang nggak senang dengan suara adzan, nah itu patut ditanya. Saya nggak teruskan ya. Nanti kalau diteruskan jadi tersangka saya di sini. Paham ya? Nah, jadi coba cek lagi. Kuatkan amal saleh. Ya, tambah infak. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-Quran, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin meningkatkan iman, tiap hari bikin kurikulum amal soleh. Ya, buat kurikulumnya. Kan ini sederhana sebetulnya. Ayo sholat, keluarkan semua jenis sholat. Fardunya, sunnahnya. Keluarkan, bikin sebuah gambaran kurikulum. Deretkan tabelnya. Ini loh sunnah yang malam hari, ini sunnah yang pagi hari, sunnah yang siang hari. Teruskan, tambahkan sholatnya dari A sampai Z-nya. Nanti kalau tidak percaya, setelah Anda istiqomah dengan itu, akan terjadi perubahan pada diri kita. Akan terasa hubungan kedekatan dengan Allah enak gitu. Terus ketenangan pada jiwanya itu teresap.
Makanya di ujung ayatnya itu langsung ditutup dengan kalimat wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang ini akan semakin dekat hubungannya dengan Allah. Tawakalnya tinggi sekali. Kalau sudah tawakal, dunia nggak akan ngaruh. Nggak akan ngaruh. Kemudian persoalan yang besar akan mengecil. Karena sifat kepercayaannya pada Allah itu tinggi. Ada masalah besar, ini kan Allah sudah tetapkan. Nggak mungkin saya diuji kalau saya nggak sanggup. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beres. Masalah kecil nggak akan terasa. Inna ma'al usri yusra. Yang sulit aja ada solusinya, apalagi yang kecil pasti hilang. Jadi sebetulnya saat Allah minta kita ibadah, itu ingin memudahkan hidup kita, membuat kita lebih tenang. Makanya saat kita diminta zikir, zikrullah kepada Allah, zikir itu puncaknya, gambaran paling pentingnya kata Allah supaya hatimu tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Yakinkan pada jiwamu, kata Allah. Ala itu harful ikhbar wa taukid. Huruf untuk menyampaikan informasi dan meyakinkan. Ya, kata Allah, yakinkan pada jiwamu. Zikir itu manfaatnya kalau benar, hatimu tenang. Dan ketenangan itu sesuatu hal yang penting. Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Nggak ada pilihan ketiga, nggak usah maksa. Penting kan tenang itu? Tenang itu solusi. Tenang itu kedamaian. Tenang itu ketentraman. Kata Allah, saya minta kamu zikir supaya tenang. Dan ternyata zikir itu ketika digali lagi di Al-Quran, ya amal soleh itu. Salat itu zikir. Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya itu Allah, gak ada Tuhan yang layak disembah kecuali saya, kata Allah. Sembah saya. Bagaimana caranya ya Allah? Tunaikan salat dengan benar, li dzikri, sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Quran, amal saleh, zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau kita sedang baca Al-Quran, sedang zikir. Fungsi zikir untuk ketenangan. Makanya ketika Anda baca Quran, lebih tenang hati Anda. Coba deh ibu kalau sedang punya masalah. Dengan suami ada masalah. Dengan anak ada masalah. Daripada ibu mengeluh dan bikin status, nggak selesai masalah. Ternyata dia tidak seperti aku kira. Terus tungguin komen sampai maghrib. Capek. Mendingan puasa. Ambil wudhu, buka mushaf, ngadap kiblat, baca, tenang. Walaupun solusi belum datang, tapi ketenangan itu tiba. Menghafal Quran, zikir. Ya, Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Fahal mim muddakir. Kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, dihafalkan sebagai zikir. Makanya penghafal Quran ketika mengulang-ulang surah hafalan itu sedang zikir. Zikir. Zikir, zikir. Dan dilatih kita menghafal dari yang pendek-pendek. Mau tidur kan baca Mu'awwadzatus Salas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu zikir. Berdoa itu zikir. Makanya saat berdoa kan lebih tenang kan? Besok ada proyek tender, kita berdoa dulu. Walaupun tendernya belum ada, hati jadi tenang. Siang nanti mau ujian, sebelum ujian doa dulu. Ujiannya belum ada, tapi ketenangan itu datang. Makanya doa di Al-Quran disebut zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Ayo berdoa, kata Allah, zikir, sebut, minta padaku. Dalam jiwamu mohon dengan penuh kekhusyuan, minta. Tuh. Kalimat thayyibah dilatih pasca salat. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, hadis Muslim. Nomor hadis 571. Zikir. Buka Quran surah ke-4 ayat 103. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullah. Maka jika kamu telah tuntas mengerjakan salat, zikir kepada Allah. Nah, semua zikir ini bentuknya amal saleh. Amal saleh aktualisasi iman. Iman kalau ingin dikuatkan, kerjakan amal saleh. Kalau itu sudah ada, dampaknya ke hati tenang. Di saat kita diminta beramal soleh, itu bukan Allah yang ingin memberikan beban ke kita. Kita yang ingin diringankan. Jadi kalau cara pandang kita kepada amal soleh itu begitu, ringan ibadahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, hari ini sekarang tiba saatnya Allah akan meringankan bebanku. Tapi kalau dilihat sebagai kewajiban yang ada bebannya, capek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, baru aja zuhur, dasar lagi. Baru zuhur, asar lagi. Emang dia zuhurnya udah terlambat.
Jam 3.15 baru zuhur, 3.19 dasar. Jadi dia yang salah. Padahal kan Allah ingin upgrade iman dia, ingin tenangkan hatinya, tapi dia sendiri membuat dirinya susah. Coba tanyakan pada manusia, manusia itu banyak yang aneh sekarang. Banyak yang aneh. Pengen mudah nggak hidup? Pengen. Pengen gampang nggak? Pengen. Pengen rezeki mudah nggak? Pengen. Tapi ketika dikasih jadi nggak pengen. Sholat jadi malas. Kamu zakat ya, saya tambah 10 kali lipat, nggak dikerjain. Kamu infak ya, saya berikan 700 kali lipat, nggak diberikan. Giliran dunia yang nggak nyata diikutin. Riba online diikutin. Pinjol tuh pinjaman online, begitu dipinjam benjol. Itu yang repot. Balik lagi. Al-imanu yazidu wa yantaqis. Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Iman itu naik dan turun. Awas, yazidu bi ta'ah, akan naik dengan mengerjakan ketaatan amal saleh, wa yantaqis bil ma'siyah. Nah, untuk menentukan amal saleh yang benar kita butuh ilmu. Karena itu orang yang menuntut pengetahuan Allah akan angkat pula derajatnya. Walladzina utul ilma darajat. Tapi tidak semua yang orang belajar itu bisa mengangkat imannya. Ada sebagian orang belajar justru meruntuhkan imannya. Ada orang-orang belajar, ketika belajar dengan pelajaran yang salah, kemudian dia melakukan tindakan-tindakan yang justru mencederai imannya. Itu kejadian tuh. Bahkan ada orang-orang selepas Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba mohon maaf saking salah belajarnya jadi ngaku nabi. Musailamah al-Kadzab. Banyak kan salah belajar jadi konslet. Banyak yang keliru. Dan celakanya sekarang banyak muncul lagi. Itu dia. Kalau Anda baca misalnya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 4406. Hadisnya riwayat Abu Bakrah ya radhiyallahu taala anhu. Di hadis Muslim nomor hadis 1679. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna az-zamana qad istadara kahayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda minha arba'atun hurum talatun mutawaliyatun dzul qa'dah wa dzul hijjah wal muharram wa rajabun mudhar ma baina jumada wa sya'ban. Inna az-zamana qad istadara kahayati, sungguh waktu itu akan Allah putarkan terus seperti itu. Jadi maksudnya begini, ini ada dua pemahaman. Ya, kalau kita ambil istadara dari kata dara yaduru, dauran wa idaratan, itu artinya kita akan terus diberikan kesempatan dalam sehari, waktunya yang sama. 24 jam, 24 jam, 24 jam. Kata Allah, tiap hari akan saya ulang kesempatan segitu aja. Terus berputar. Cuman bedanya amal soleh Anda, aktivitas kita. Apakah waktu yang saya berikan diisi amal soleh atau amal salah? Coba apa bedanya sekarang dengan kemarin dari segi waktu? Tidak ada. Dia mengulang begitu aja. Makanya coba lihat jam, nggak ada yang berubah. Silahkan cek, atasnya tetap 12, bawahnya 6. Kanannya itu 3, kirinya 9. 1, 2, 3, terus sampai dengan ke 12. Muter gitu aja. Gak pernah nambah. Coba lihat bilangan jam itu. Ya, pernah nggak ada yang berubah angkanya? Nggak ada. Kan itu jarum jam putar-putar gitu aja tiap hari. Muter lagi, muter lagi, muter lagi. Itu bukti paling nyata dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membedakan perjalanan waktu itu? Amaliyah kita. Aktivitas kita. Makanya Allah berikan konsep kehidupan. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ faragab. Ayo rencanakan kegiatan kita. Kalau yang kemarin ada yang salah, maka tutup sekarang dengan yang soleh. Kan itu rumusnya. Katanya belajar al-arba'in, tapi hadis yang dipraktikkan. Coba lihat hadis ke-18. Masih ingat gak? An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, wa Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tingkatkan takwamu dimanapun kau berada dan tutupi yang jelek-jelek itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada yang jelek yang kemarin, tutup dengan yang baik yang sekarang, bukan dipertahankan kejelekannya. Dan jelek ini dibagi dua dalam kaidah fikih. Jelek yang pertama, jelek yang tidak meningkat kuantitas ibadahnya. Kalau sadar kemarin nggak jemaah, maka sekarang berjamaah. Antum dikasih 5 kesempatan sholat kemarin, sekarang diberi lagi. Kemarin 3 nggak berjamaah, sekarang 5 kali jamaah semua. Jadi kalau kemarin dikasih kesempatan nggak jamaah, sekarang dikasih hidup lagi nggak jamaah juga, butuh berapa lama lagi untuk hidup? Kemarin nggak baca Quran, ya sekarang baca. Masa kemarin nggak baca, sekarang nggak baca juga? Yang paling aneh, maaf ya, anak 4 tahun, mata buta, dah hatam Quran, hatam dan hafal.
Antum dikasih 40 tahun, mata sehat, fisik kuat, kelengkapan semua ada, masih belum bisa baca juga, butuh berapa tahun lagi? Coba dipikir lagi. Katanya mau wafat, katanya mau meninggal, yakin akan pulang, tapi bakal nggak pernah dikumpulkan. Apa nggak malu pulang menghadap Allah? Coba pikirkan lagi gitu. Mau cari dunia sebanyak apa? Saya kasih tahu ya, kalau bukan dunia yang tinggalkan antum duluan, antum yang meninggalkan dunia duluan. Pulang antum. Nggak usah jauh-jauh lah. Kemarin Allah kasih sedikit aja gempa 7,4 skala Richter itu. Dan kita berdoa semoga Allah ringankan beban saudara-saudari kita, insya Allah. Ya, insya Allah dimudahkan, insya Allah kita sinergikan untuk bantu saudara-saudari kita. Cuma ada fenomena yang sangat menarik. Begitu gempanya terjadi, semua orang keluar dari rumah, dari gedungnya. Baru 7,4, Anda sudah lupa dengan semua yang Anda kumpulkan. Anda kerjakan siang malam tuh, berangkat kadang gelap sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Uang dikumpulkan, bangun rumah tinggi-tinggi, begitu dikasih gempa ditinggalin. Coba lihat. Keluar dia takut, padahal itu yang dia bangun dan dia kumpulkan setiap rupiahnya. Yang paling dahsyat, begitu diterima kerja, loncat-loncat traktir teman, selfie depan kantor, ceklik. Tempat kerja, lantai 40, gempa, rusuh ditinggalin keluar. Dan nggak sempat selfie lagi. Nggak sempat selfie lagi, udah lupa dengan handphone, lupa dengan kawan, masing-masing menyelamatkan diri. Itu baru 7,4 skala Richter. Bagaimana dengan yang 74 skala Richter? Lupa semua. Wa fasilati wa akhi, wa man fil ardi jami'a, thumma yunji. Kalau bisa ya Allah, saya lupa semuanya. Kalau bisa tukar ya Allah dengan semuanya. Kalau perlu semua manusia di muka bumi tukar untuk selamatkan saya. Udah nggak peduli dengan Anda. Oke, siap-siap. Akan ada waktunya tiba kita untuk pulang. Ayo belajar. Kita kumpul di sini untuk belajar. Kenapa banyak orang juga yang belajar kemudian jadi salah? Karena dia tidak memulai pelajaran dengan benar. Untuk itulah dituliskan oleh para ulama kitab-kitab yang mengantarkan kita belajar dengan benar dari sejak masa lalu sampai kekinian. Imam Al-Bukhari menulis kitab Adabul Mufrad. Imam An-Nawawi menulis At-Tibyan fi Adab Hawalatil Quran. Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari menulis kitab Adabul Alim wal Muta'allim. Dan kita telah sampai sekarang di halaman yang ke-13-nya insyaallah. Baru kita mulai materi kita. Tadi mukaddimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Supaya kita semangat, kita kembalikan kepada awal bahasan kita. Fi fadlil alim wal ulama wa fadli ta'limihi wa ta'allumihi. Ini biasa, ini bab pertama. Tentang keutamaan, keistimewaan menuntut ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan ilmu, keutamaan para ulama, keutamaan belajar ilmu, dan keutamaan mengajarkannya. Ini bab kita sudah sampai nanti di halaman ke-13-nya. Jadi gini, saya ingin tekankan sekali lagi, para ulama kita senantiasa mengambil manhaj dari Al-Quran. Sebelum mengerjakan sesuatu, dikeluarkan dulu keutamaannya. Ini kelihatan sederhana tapi penting. Keutamaan ini, kalau bisa kita keluarkan dulu, kalau mampu dituliskan. Supaya memotivasi kita kalau mengerjakan ini yang kita raih. Itu minimal kalau sedang malas-malas, ketika melihat itu lagi, itu muncul lagi motivasi yang kuat. Makanya seringkali di ayat Al-Quran itu, amalan bersanding dengan keutamaan. Misal infak tuh, ya. Ketika menyebutkan infaknya, keutamaannya dulu disebutkan. Quran surah kedua, ayat 261. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan baik-baik, seperti orang yang menanam satu benih. Dari benih itu satu nih, dihitungnya satu dulu. Jadi kalaupun ada 1 rupiah Anda berikan, itu hitungannya bukan 1. Ambatat sab'a sanabil. Dari 1 ini tumbuh 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Setiap 7-nya ada 100 benih baru. 1 kali 7 kali 100, 700 nilainya. 700 nilainya. Dan itu pun batas minimal, bukan batas maksimal. Karena ayatnya belum selesai, sering dipotong sampai sini, belum selesai. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah akan melipat gandakan tanpa batasan bagi siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian pakar tafsir, maksud yang ayat terakhir ini adalah orang yang tak pernah berhitung, maka Allah akan berikan tanpa hitungan. Tapi kalau dia ngitung, ya sesuai hitungan itu diberikan. Infak misalnya, 1 juta masukin. Sampai kotak infak tuh gak geser-geser. Tuh, 2, 3 juta.
Tapi dihitung sama dia, alhamdulillah kali 700 punya catatan sendiri. 7 juta. Walaupun nggak dia upload, punya catatan, Allah kasih. Begitu dioper satu lagi, Masya Allah, ingin seperti yang 1 juta itu. Tapi nggak ada. Cuman dia nggak pernah berhitung, tapi keikhlasannya sangat dalam. Yang dia punya cuma 500 rupiah, itu pun logam. Dia masukkan dengan hati-hati, supaya bunyinya pun nggak kedengaran orang lain. Sampai masuk tuh lembut sekali, kayak landingnya itu soft gitu. Bagus. Dan dia nggak pernah berhitung, nggak pengen orang tahu. Itu lipat gandanya, yudha'ifu liman yasha, dilipat gandakan oleh Allah tanpa batasan. Bisa jadi dia masukkan 500, lipat gandanya bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun dan sebagainya. Allah Ta'ala ada. Nah, kenapa dimasukkan itu? Banyak nanti keutamaan istighfar. Rajin istighfar bisa dapat surga seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Disusul lagi dengan amalan lain. Ayo bergegas kamu istighfar dan berharap dengan amalan-amalan itu bisa mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang takwa. Apa ciri amalan orang ahli istighfar? Kalau rajin istighfar kata Allah, maka akan muncul amalan-amalan lain. Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, rajin infak. Wal kadhiminal ghaidha, orang rajin istighfar itu sanggup menahan amarah. Jadi kalau Anda ingin jadi orang sabar, latihan istighfar. Astagfirullah. Orang mencela, istighfar dulu. Astagfirullah. Nah, ketika Anda rajin istighfar, itu kita akan diberi oleh Allah kemampuan menahan amarah. Ya. Dasar kamu begini. Astagfirullah. Apa? Astagfirullah. Kamu ngeledek saya. Astagfirullah. Dah, sampai dia capek sendiri. Sudah, Mas? Kalau sudah saya pamit dulu. Pergi aja sana. Astagfirullah. Wal'afina 'anin nas, dan dia bisa pandai memaafkan orang. Jadi yang indah tuh gini, hati dia ditutup oleh Allah dari persoalan. Sudah selesai, jadi dia tuh nggak mikirin masalah lagi. Tapi orang yang tidak pernah minta maaf kepadanya, jadi gelisah terus nggak pernah selesai. Dan ketika Anda bisa melakukan itu kata Allah, hati orang lapang, yang sering ingat dengan Allah, dia lapang menerima persoalan, maka tempat pulangnya akan dilapangkan oleh Allah, lebih daripada seluas lapangan, seluas langit dan bumi. Anda punya rumah sekomplek Jaka Permai, kerasa luas. Nanti saat ke surga, seluas langit dan bumi. Silahkan maraton, boleh, koprol. Saya pengen tahu di mana ujungnya. Enak gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sering disandingkan tuh antara amalan dengan keutamaan? Supaya kita itu punya motivasi. Pengen dapat ini, tahajud ada 4 kemuliaan. Jadi kalau kita tuliskan, karir akan diangkat, pekerjaan akan dibimbing, masalah diberi solusi, kalau diganggu langsung Allah tolong. Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai 81. Nah, Anda tuliskan itu, keluarkan. Manfaat tahajud, berikan 4. Tempelkan langsung di dinding tempat tidur Anda sebelah kanan. Jadi begitu miring ke kanan, Anda lihat itu. Nggak ingat tahajud pun ketika melihat itu, pengen bangun malam harinya. Kalau bisa bikin kata-kata yang menarik, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan menuliskan di temboknya ketika akan berdakwah beliau. Ya Dahlan, berdakwah itu seperti menggenggam batu bara. Ingat sabda Nabi. Kalau kamu karena ujian yang kecil aja, karena celaan kamu gagal, kecil kamu. Seperti memegang batu bara. Tuliskan di dinding kita. Katanya karir pengen diangkat oleh Allah. Tahajud aja nggak mampu. Katanya pengen hidupnya mudah. Tapi bangun 2 rakaat aja nggak sanggup. Katanya pengen ditolong oleh Allah. Tapi begitu Allah ingin berikan, kamu nggak panggil. Sepertinya apa sih maumu? Tuliskan di situ. Ya, tuliskan. Di situ aku kadang merasa sedih padamu. Catat tuh. Tulis di tembok kita. Begitu dituliskan seperti itu, malam bangun. Itu manhaj namanya. Langsung antum setting alarm kan? Bangunnya bismillah jam 3, bangun. Alarm 2:04, 2:30, 2:45. Ya, supaya tertata rapi. Alarm 2:15 mematikan alarm 2:30. Alarm 2:30 matikan alarm 2:45. 15 menit kan ada persiapan. Jangan dikira orang bangun tuh langsung sadar, kan duduk dulu. Duduk, ngantuk, begini dulu kan, tahan-tahan. Ya, begitu sadar jam 6. Awal-awal begitu, lama-lama makin cinta, nanti bangun lebih awal lagi. Nah, ini keutamaan dimunculkan, makanya jangan heran para ulama kita itu sebelum menampilkan isinya, tampilkan keutamaannya dulu. Apa keutamaan menuntut ilmu? Supaya nanti kalau sedang malas-malas, maaf ya, kalau ada tantangan pekerjaan lain, kita bisa prioritaskan, tuliskan.
Menuntut ilmu ini keutamaannya, meringankan beban hidup, memberikan solusi, jawaban semua didengar, doa-doa dikabulkan. Tuh, malaikat mengaminkan, dosa-dosa diampuni. Jadi begitu kita mau tinggalkan, kita mikir lagi, duh, jangan-jangan kalau saya pergi ke mall tinggalkan taklim, saya meninggal di mall, dosa belum diampuni. Ah, saya udahlah ke taklim dulu aja. Mall bisa besok lagi. Datang dia. Jelas ya? Ah, apa di antara keutamaannya? Mari kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk halaman 13-nya. Saya mulai dari paragraf kemarin yang belum berakhir sepenuhnya. Wa ghayatul ilmi al-'amalu bihi li'annahu thamratuhu wa faidatul umri wa zadul akhirah. Kemarin kita sampai situ. Wa ghayatul ilmi, dan tujuan dari ilmu itu, kalau kita belajar pengetahuan, al-'amalu bihi, yaitu mengamalkannya. Dimohon izin, kemarin saya tegaskan, ilmu dengan amal nggak bisa dipisahkan. Justru ilmu itu akan mulai mendapatkan pahala melimpah ketika diamalkan. Anda belajar fikih sholat, kalau nggak pernah dipakai sholat, kapan datang pahalanya? Hanya berhenti di saat belajar saja. Makanya ayo teman-teman, jangan batasi di majelis ilmu. Anda yang kuliah pun, niatkan sebagai ibadah karena Allah. Begitu Anda bekerja, itu jadi pahala. Pernah nggak kepikir ke situ? Yang kuliah di ITB, di IPB, di UI, di IAIN, di UIN, dimanapun, coba niatkan sebagai ibadah. Nanti ketika diniatkan sebagai ibadah, untuk mengamalkannya, Allah akan permudah. Dan berkah nanti ilmunya. Berkah. Jangan dikira itu mendapatkan ilmu, hanya ilmu agama saja. Tidak, ilmu umum juga kalau diniatkan untuk kemudian berkhidmat kepada Allah, untuk ibadah, nanti akan ada manfaatnya. Masuk ITB, pengen jadi insinyur, masuk jurusan arsitektur, keluar dari situ bisa desain masjid, desain hotel dengan musolanya, sipilnya bikin jalan. Begitu diniatkan sebagai ibadah, berapa banyak orang lewat untuk umroh di situ. Ini jalan ini aja, berapa banyak orang lewat untuk sholat ke Al-Azhar. Subuh ini aja, berapa banyak lewat situ. Berapa banyak yang pakai keran di situ untuk wudhu. Berapa banyak yang ke toilet. Anda bayangkan, kalau cuma ngejar dunia, nggak akan dapat tuh pahala akhirat. Tapi kalau ilmu Anda dipakai untuk berniat ibadah kepada Allah, Anda bikin kemudian desain kerannya, Anda bikin jalannya, Anda bikin bagian tempat wudhu dengan toiletnya. Begitu dipakai, dunianya dapat. Dunia diberikan panjar duluan. Pahala akhiratnya, setiap yang wudhu, Anda dapat pahalanya. Setiap yang lewat, Anda dapat pahalanya. Dan saat belajar itu demikian, Allah akan berikan kemudahan. Makanya ilmunya berkah. Coba lihat orang-orang dulu itu. Yang makannya Masya Allah, kadang-kadang sekedar singkong. Ya, kadang-kadang ketemu nasi pun sehari cuma sekali. Itu pun dibagi lagi dengan 6-5 orang. Tapi dahsyatnya ilmunya berkah. Saya kalau lihat orang dulu belajar bahasa aja, jarang yang ada satu bahasa. Minimal 2. Bahasa Indonesia, bahasa Belanda. Never doma. Misalnya, mana si pitung? Belanda, dapat. Jepang, ada yang bisa bahasa Jepang. Orang dulu. Coba diplomat-diplomat dulu itu. Kayak Haji Agus Salim, berapa banyak bahasanya? Ya, Bung Hatta. Ya, Masya Allah. Insinyur Soekarno, misalnya yang lain-lainnya itu. Ya, mereka belajar. Dan yang paling dahsyat, ulama-ulama kita. Masya Allah itu. Ya, ulama-ulama kita itu dulu, bukan sekedar belajar. Kemampuannya luar biasa. Semua ilmunya bersanad. Kemampuan bahasa Arabnya, kemampuan Qurannya, bahkan tidak sedikit yang jadi mufti langsung di Masjidil Haram. Tidak sedikit di antara mereka. Dan namanya abadi sampai sekarang. Bahkan murid-muridnya mengajar lagi. Syekh Yasin Al-Fadani, berapa banyak muridnya sekarang mengajar? Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, berapa banyak muridnya punya manfaat sekarang? Jadi saya sarankan kalau kita mau belajar, dimanapun itu, termasuk Anda yang sekolah di kampus-kampus umum, ayo bikin konsep untuk ibadah. Dengan ilmu ini, saya akan berkhidmat. Ingat pesan saya, kalau Anda kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau Anda kejar dunia, akhirat akan meninggalkan Anda. Kita kesini untuk ibadah. Sholat, ta'lim. Dunia ikut. Begitu selesai, ada kopi, ada sarapan, ada pisang. Dunia tuh. Tapi kalau kesini coba nyari pisang, akan dapat. Udah akhirat gak dapat, pisang gak kebagian. Paling gak enak tuh. Akhirnya bikin status, ternyata di Al-Azhar nggak ada pisang. Enak kesini mau cari pisang, mau cari ilmu. Jadi kalau kita nyari akhirat tuh ikut dunia semua. Saya sering katakan begini, rezeki itu udah diatur. Surga kita yang belum jelas. Dunia tuh nggak usah capek lah. Ya, yang capek pada dunia, dia belum paham dunia. Makanya pelajari ilmunya supaya nggak susah. Ini di rumah tangga ribut, karena nggak pelajari ilmunya. Jadi nggak selesai-selesai. Padahal kadang-kadang cuma beres dengan senyuman aja, tapi kadang nggak beres-beres.
Kenapa? Karena ilmunya nggak dipelajari. Di bagian pertama, ghayatul ilmi ala amalu bihi. Ya, jadi mohon izin, orang yang belajar itu tujuannya untuk diamalkan. Kemudian itulah menjadi buah dari pengetahuannya yang bermanfaat untuk hidupnya di dunia dan bekalnya ke akhirat. Ini yang kemarin kita tegaskan. Sekarang teruskan. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan wa jalalatan wa nubula. Kita selesaikan kemarin sampai di sini. Dan cukuplah engkau paham kalau engkau bisa belajar dengan mengamalkan ilmumu, bukan sekedar hidupmu dunia akan bermanfaat, bekal akhiratmu menambah, tapi kata Syekh Hashim, syarafan, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Wa fadla, engkau akan diberikan keutamaan lebih oleh Allah. Syaraf, diangkat kemuliaannya. Bahkan Allah turunkan langsung ayat sendiri. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Syaraf. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Wa fadla, dapat tambahan keutamaan. Diutamakan. Nambah. Apa di antara keutamaannya? Diangkat derajatnya seperti mujahid fi sabilillah. Kalau wafat, syahid. Ada di antara keutamaan penuntut ilmu itu, teman-teman, ini ya, saya beri contoh sedikit. Jadi kalau ada fadlun dalam Al-Quran, itu artinya tingkat yang paling utama. Jadi kalau surga, surga yang paling utama. Kalau dunia, dunia yang paling utama. Ada posisi dalam sholat yang saat kita mengerjakannya, kata Allah, jangan berdoa biasa. Minta yang paling utama. Misal, ya, kan di sholat kita sering berdoa kan? Makanya sholat di fikih disebut doa. As-sholatu hiyad doa. Sholat itu doa. Karena semua dari takbir sampai salam, itu doa. Tapi ada dua posisi saja yang langsung kata Allah, kalau anda berada di dua posisi itu dan anda berdoa, maka minta yang paling utama. Kalau surga, minta surga yang paling utama. Bersama Nabi, dengan orang soleh, dengan para syuhada, minta yang paling utama. Kalau dunia, minta yang paling utama. Jangan tanggung. Kaya sekalian, kaya dan berkah. Ya, kedudukan tinggi sekalian, tinggi dan berkah. Minta yang paling tinggi. Ya Allah, jadikan saya orang yang kaya yang bisa bersedekah dan hafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan saya presiden yang bisa mengamalkan isi Quran. Ya Allah, jadikan minta yang paling tinggi sekalian. Apa dua posisi itu? Itu ada di Quran surah ke-48 ayat ke-29. Disebutkan dengan kalimat fadl. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan lihat umat Nabi Muhammad itu tegas pada segala yang menyimpang, saling berkasih sayang dengan sesamanya. Ciri utamanya, mereka rajin sholat. Jadi umat Nabi Muhammad itu kalau ingin dibedakan, ini umatnya atau bukan, lihat sholatnya. Ini sindiran halus tapi tajam gitu ya. Katanya umat Nabi Muhammad, tapi dipanggil adzan nggak mau sholat. Katanya umat Nabi Muhammad, diminta sujud nggak sujud. Kata Allah sederhana, umat Nabi Muhammad itu tarahum ruk'an sujada, engkau akan lihat dia ruku dan sujud salat. Jadi kalau anda masih mengaku umat Nabi, akan kelihatan salatnya. Datang. Itu sindiran tajam loh, halus tapi tajam. Maaf ya, artinya ketika anda mengaku umat Nabi Muhammad tapi nggak mau salat, dipertanyakan nilai keumatannya. Dan saat ruku dan sujud itu, yabtaguna fadla, dia minta yang paling utama dari Allah. Jadi kalau sedang ruku, sedang sujud, berdoa yang paling utama. Terutama saat sujud. Jangan nanggung. Kalau ada dicontohkan lafaz dari Nabi, bacakan doanya. Kalau nggak ada contoh lafaz dari Nabi, di hati kita mintakan. Ya Allah, saya pengen di Firdaus, ya Allah. Ya Allah, saya pengen berjumpa dengan Rasulullah. Ya Allah, berikan kesempatan untuk menatapmu di hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, sukseskan bisnis suamiku, ya Allah. Dan berkahi pada bisnisnya. Berkahi di harta kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan keluargaku semua penghafal Quran. Aku nggak minta apapun, ya Allah. Pengen Quran aja, ya Allah. Pengen Quran aja. Minta yang paling utama. Fadlan. Dan keutamaan penuntut ilmu fadlan yang paling utama adalah statusnya dinaikkan oleh Allah sebagai mujahid fi sabilillah. Jadi kalau dia sedang belajar, wafat syahid statusnya. Itu langsung turun Quran surah ke-9 ayat 122. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Catat ya, karena di kitab tidak ada, ini syarahnya. Awas. Kata Allah, tidaklah semua orang beriman. Iman dulu tuh. Tidaklah semua orang beriman pergi bermedan perang semuanya, ke medan juang semua. Aku akan turunkan satu amalan yang kalau dikerjakan statusnya sama dengan yang berjuang di medan perang. Apa amalan itu? Tafaqquh fid din, belajar di agamanya.
Makanya saya nggak bosan ingatkan, coba catat jadwal taklim di setiap masjid. Catat yang tafakuh yang baik-baik. Yang baik-baik. Yang bisa memahamkan kita. Ini bukan sekedar datang, tapi nggak ada isinya. Datang apalagi menurunkan iman kita, itu yang bahaya. Yang banyak ketawa tapi nggak jelas. Atau yang isinya bahkan semakin nggak jelas. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Jangankan kita yang dengar, dia aja yang nyampein bingung. Itu kan bahasa Nabi. Anda akan mendengar nanti sayati. Awas, zamanun. Akan datang satu masa nanti. Di hadis Muslim, sahih hadisnya. Akan datang di satu masa nanti. Orang-orang yang tiba-tiba menyampaikan sesuatu. Membuat Anda bingung, kaget. Ya, jangankan Anda. Kata Nabi, orang dulu pun kalau dengar itu akan ikutan kaget. Ini Abu Jahal, Abu Lahab, abu-abu yang lain tuh. Kalau dengar Abu, nah yang sekarang, itu ikut kaget. Ikut kaget. Karena mereka pun nggak punya kosakata itu. Ya, oh canggih juga nih kata-katanya ya. Jadi Abu Jahal tuh nggak punya itu. Ya Abu Jahal sejahal-jahalnya. Ya, benar Abu Jahal sejahal-jahalnya. Dan Abu Lahab selahab-lahab ya. Itu Abu Jahal tuh datang kepada Nabi dengan rombongannya itu. Ketika datang ke Nabi, kalimatnya sederhana. Ya Muhammad SAW. Kita ini nggak usahlah berpelisih, nggak usah perang. Ya damai aja. Nah, caranya gimana malam ini? Biarkan kita memang beda kata mereka. Kita memang beda. Tapi perbedaan ini jangan sampai membuat kita berselisih perang. Malam ini, udahlah kita gantian aja. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu. Besok-besok kamu nyembah Tuhan kita. Selesai. Tapi kalimatnya sederhana. Kita memang beda, tapi jangan berselisih. Tuh, jadi orang-orang dulu sejahal-jahalnya, sejahiliah-jahiliahnya, itu nggak kenal dengan persamaan agama. Nggak kenal dengan pluralisme agama, semua agama sama. Dia masih mengakui kita emang beda. Tapi beda ini jangan sampai rame, gantian aja. Turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan Muhammad pada orang-orang yang masih menutup dirinya, belum bisa menerima cahaya Islam dengan baik. Makanya ketika dipanggil kafir, dia nggak marah. Abu Jahal kan pintar bahasa Arabnya. Ya, lebih pintar daripada yang sekarang. Pintar. Bisa bikin sastra, kalimatnya fasih, dipanggil kafir nggak marah. Qul ya ayyuhal kafirun, dia nerima. Memang saya masih menutup diri kok. Dan dia nggak marah. Nggak pernah tuh ada riwayat mengatakan tafsir asbabun nuzul ketika disebutkan kuliah al-kafirun, Abu Jahal langsung naik pitam mengatakan apa kafir. Jadi orang Arab paling fasih jadi disebut kafir, dia menerima karena itu memang bahasa syariat, bahasa fiqih, dan itu dipahami betul. Ini konteks yang harus kita dapatkan teman-teman sekalian. Dia kembalikan lagi ya supaya nggak lama-lama. Nah, fadla, minta yang paling utama. Jelas ya? Baik, kemudian wajalalatan wa nubula. Jalalatan wa nubula, dan dia mendapatkan status tinggi di hadapan Allah. Allah punya sifat jalla wa ala. Jalla tinggi, tak tertandingi. Jalalah, orang dinaikkan oleh Allah dengan status tinggi. Bagaimana kemudian mendapat status tinggi itu? Wa nubula, nabil istimewa. Bagaimana mendapatkan itu semua? Dirinci lagi oleh Syekh Hashim. Ini yang kita bacakan. Ya. Ini Masya Allah ini. Ya, Al-Quran, hadisnya ada semua. Bismillah. Yuk kita teruskan. Ke-14 ya. Ayat-ayat yang tadi untuk mendapatkan keistimewaan sudah saya bacakan sebelumnya. Wa qala ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Pertama diangkat statusnya oleh Allah yang istimewa sebagai orang yang paling khasyah dengan Allah. Jadi paling takut kepada Allah itu orang-orang yang punya ilmu. Status pertama. Di Quran surah Fatir itu, Quran surah ke-35 ya, dari ayat 27 sampai ayat 29. Di 28-nya ada kalimat itu. Kemudian juga teman-teman sekalian, kita teruskan ke bagian kita sekarang, halaman 14. Faman dhafara bihi su'ida wa man fatahu khasira. Maka dari itu, orang-orang yang semangat menuntut ilmu, maka hidupnya cenderung bahagia. Bahagia dia. Karena semua janji yang diberikan tadi dia dapatkan. Kalau wafat syuhada, wafat syuhada itu enak, di surga aja ketemu Nabi langsung. Bukan cuma Nabi, semua Nabi. Ya, wafat syuhada, orang wafat dalam keadaan syuhada, kalau dia sambil belajarnya bisa bertobat, istighfar, minta ampun sama Allah, kan? Terus wafat di situ, sedang belajar. Tadinya pelaku maksiat banyak, tiba-tiba pengen tobat, datang ke majelis ilmu, tobat di situ. Setelah tobat dia belajar, baru disebutkan belajar huruf Al-Quran. A'udhu, A diikuti, A, begitu A keselak dikit, A meninggal. Ya, itu modal dikit keuntungan banyak. Betul, teori ekonominya pas banget itu. Ya, modal dikit keuntungan banyak, udah tobat, dosa diampuni, baca huruf A, masuk surga ya.
selesai, syahid lagi statusnya. Nah, di mana ketemunya? Di surganya. Begitu naik turun Quran surah keempat ayat 69. Wa may yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Masya Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, hati-hati kemudian dia wafat, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Siapa diantaranya? Para nabi. Setelah para nabi siapa? Syuhada, siddiqin, syuhada, salihin. 3 golongan. Maka kalau bisa jadi bagian dari itu. Ya, jadi bagian dari yang disebutkan. Jadi status naik. Kemudian hidup ringan. Ilmu berkah. Dan ingat ya, setiap ilmu itu dapat, kalau diamalkan, rezeki mengikuti. Itu sudah rumus. Ilmu, amal, rezeki. Bahkan ada orang yang masih cari ilmu, rezekinya datang. Jadi kalau Anda benar cari ilmunya, jangankan diamalkan, baru cari ilmu, rezekinya datang. Itu akan dimudahkan oleh Allah. Coba lihat deh, para penghafal Quran, terus dia niatkan karena Allah, tiba-tiba datang donatur. Bahasa manusia donatur itu, yang kirimkan Allah juga. Muhsinin, datang kirim, dapat beasiswa. Beasiswa itu siapa yang ngasih? Manusia kan nggak punya, Allah yang menggerakkan. Masuk. Masya Allah. Tiba-tiba belajar ke Mesir, kurang, bikin tempe, gitu kan? Tempe dibikin, dibeli, berkah ilmu. Begitu belajar, dari dapatkan itu, selesai, tiba-tiba naik status. Kasih jadi. Itu Masya Allah. Banyak tuh. Di orang yang benar cara belajarnya itu, dia dhafara. Su'ida. Kalau benar dia ikat ketentuan Allah dengan baik, syaratnya ikat ketentuan Allah dengan baik. Niatkan dengan ikhlas, lakukan karena Allah, nanti akan datang. Belum diamalkan, rezeki sudah tiba. Begitu diamalkan, rezeki datang melimpah. Sampai dia menyimpulkan, saya udah nggak perlu dengan semua ini, kecil nih. Jadi yang dia perlukan Allah saja. Makanya setiap hari, dia katakan, Allahu Akbar. Nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Sholatnya enak gitu. Jadi nggak ada nilainya. Lamborghini, nggak ada. Ya, Ferrari, lewat. Ya, nggak ada. Lewat. Allah yang paling tinggi. Allah yang paling besar. Tidak. Di sholat subuh pakai Ferrari itu biasa. Bukan cuma dipanasin, punya Ferrari cuma dipanasin doang malam-malam, balapan mah taksi. Balik lagi, cuma diliatin, capek, ya. Kontrol lagi, cuma habis begitu aja. Ya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, dan tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil satu hadis. Ya. Ini materi yang paling barunya. Walamma dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, tatkala disebutkan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani, 2 orang laki-laki. Jadi Nabi sedang duduk bersama para sahabat. Ada 1 orang mengisahkan tentang 2 orang kepada Nabi, ingin meminta pertimbangan dari 2 orang ini, mana yang paling bagus. Ya, mana yang paling bagus. Ini hadis. Oke, saya baca dulu, nanti kita cari di mana hadisnya. Ahaduhuma 'abidun wal akharu 'alimun. Yang pertama adalah seorang hamba saja, rajin ibadah. Ibadah. Yang kedua 'alimun. Ya, orang yang ibadah tapi ahli ilmu. Ingat, jangan dipahami keliru. Alim itu, kalau disebut alim, itu di Arab itu bukan sekedar punya ilmu, tapi mengamalkan ilmunya. Makanya ulama, ketika disebut ulama, bukan cuma berfatwa, tapi fatwanya diamalkan dulu. Apa hukumnya tahajud syekh? Dia udah tahajud dulu. Apa hukumnya infak syekh? Dia udah infak dulu. Diamal dengan ilmu itu, al-ilmu wa amalun, alima wa amila. Itu dibalik harakatnya, dibalik hurufnya, nyambung dua-duanya. Alima, ain lam mim, amila, ain mim lam. Begitu disatukan, dua-duanya nyambung. Nah, orangnya alim, ketika diamalkan amil. Dari bahasanya semuanya nyambung. Qalbul makani, hurufnya ditukar, itu nyambung dua-duanya, punya kaitan yang erat. Ya, ada yang punya kitab namanya Ibnu Jinni. Ya, Ibnu Jinni itu punya kitab Al-Khasa'is namanya. Bagus sekali itu kitab. Di antaranya apa? Beliau membahas keterkaitan huruf-huruf dalam bahasa Arab yang kadang mengalami pertukaran. Alima, ain, lam. Kalau mimnya maju ke depan, amila jadi apa? Apa keterkaitan di antara keduanya? Itu dibahas oleh beliau. Nama kitabnya Al-Khasa'is 3 jilid. Karya Ibnu Jinni. Ibnu Jinni. Itu luar biasa. Nah, kembalikan ke sini. Jadi dikisahkan kemudian, ada alim, kalau disebut alim dalam bahasa Arab, berarti mengamalkan, bukan cuma berilmu. Karena ilmu kalau nggak ngamalin pun, nggak ada nilainya juga. Cuman saat belajarnya aja dapat pahala. Kalau nggak diamalkan, nggak ada.
Nah, dikisahkan ada abid, ada alim. Orang yang cuma ibadah saja, yang kedua dia ibadah dengan ilmu. Jadi dia belajar, amalkan, belajar, amalkan. Mana yang paling utama? Nah, yuk kita bahas. Qala, maka Nabi menyampaikan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum. Keutamaan seorang penuntut ilmu yang dia berniat mengamalkan amalnya, baru berniat mau ngamalin amalnya, kemudian dia menuntut ilmu, belum diamalkan tuh. Kata Nabi apa? Kafadli ala adnakum. Seperti keutamaan diriku ini kepada yang lebih rendah di antara kalian. Bukan yang lebih pintar, yang lebih rendah. Ini tinggi batasnya. Nabi tidak membandingkan Nabi dengan yang paling soleh di antara sahabat, tapi yang paling rendah ibadahnya di antara para sahabat. Dia seakan-akan jaraknya jauh banget. Ini ada sahabat kayak Abu Bakar, levelnya kan tinggi kan? Di atasnya ada Nabi Muhammad SAW. Kalau membandingkan Nabi Muhammad dengan Abu Bakar, tetap masih unggul Nabi. Cuman keutamaan Abu Bakar itu tinggi. Sampai saking tingginya, hidup menemani Nabi. Hijrah menemani Nabi. Wafat dikubur di samping Nabi. Ya, bahkan di surga pun dengan Nabi, saking tingginya. Walaupun tetap masih unggul Nabi. Tapi Nabi tidak bandingkan beliau dengan Abu Bakar. Dibandingkannya dengan sahabat yang paling rendah kapasitasnya. Itu pun tetap surga juga, cuman bawahnya rendah. Nabi ingin tunjukkan perbedaan orang yang punya ilmu untuk diamalkan itu derajatnya tinggi sekali insya Allah. Seperti perbandinganku dengan yang paling rendah di antara kalian. Ini hadisnya dari Abu Umamah. Ya, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu. Hadis ini statusnya marfu ini, marfu. Marfu itu termasuk kalangan hadis dhaif. Tapi dhaif itu, nah ini yang mau saya tunjukkan. Kadang-kadang nih sekarang banyak bahasa-bahasa yang nggak dicerna lagi. Dhaif tinggalkan. Dhaif tinggalkan, tapi ilmu nggak ada. Jangan begitu, itu berbahaya. Berbahaya. Dhaif itu dibagi dua, dhaif matan, dhaif sanad. Kalau dhaifnya di sanad, sanad itu yang meriwayatkan hadisnya, bukan di matan, itu status masih bisa diamalkan sepanjang punya dua syarat. Syarat pertama, babnya fadhailul a'mal. Keutamaan-keutamaan amalan, bukan amalan-amalan pokok, bukan tauhid, bukan tentang sholat, ya, bukan tentang haji misalnya, tapi keutamaan-keutamaan saja bisa diamalkan. Syarat yang kedua, apalagi kalau ada penguat namanya syahid atau tawabi' dalam ilmu hadis. Nah, hadis ini menunjukkan beliau ini muhaddis nih, artinya paham hadis, faqih juga, paham fikih. Nggak mungkin kalau ada kalimat ini, nggak mungkin kalau nggak paham hadis, mustahil bisa diteruskan hadis selanjutnya. Hadis yang tadi saya bacakan itu, yang ada di sini, riwayat Abu Umamah, ternyata syahidnya banyak. Syahidnya banyak. Syahid itu hadis lain yang menguatkan, yang statusnya lebih tinggi. Ya, lebih tinggi lagi. Di mana adanya? Di Abu Daud ada, di At-Tirmidzi ada, di An-Nasa'i nomor hadis 233 ada. Riwayatnya sahabatnya sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Bahkan Al-Imam An-Nawawi menyantumkan juga di Riyadhus Shalihin-nya. Riyadhus Shalihin itu ada 1896 hadis. Coba cek nomor hadis 1388. Yang kitabnya Fadlul Ilmi, awas, wal alim wa ta'alluma wa ta'liman lillah. Itu babnya. Nomor hadis 1388. Disebutkan riwayat Abu Darda, ditutup dengan ujungnya rawahu Abu Daud wa Tirmidzi. Apa hadisnya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah wa innal malaikata la tad'u ajnihataha la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilmi wa inna talibal ilmi la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitan allati fil bihar. Apakah selesai? Belum. Wa fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil kawakib. Apakah selesai? Belum. Wa innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yurithu dinaran wala dirhaman walakinnahum warathul ilma fa haddu bi haddin wafir. Selesai. Sampai di situ. Itu sering dipisah-pisah hadisnya. Sering dipotong-potong padahal satu kesatuan. Nah, setelah menyebutkan hadis tadi, beliau menerangkan hadis yang tadi saya ucapkan sampai akhir. Ada syahidnya. Nah, logikanya gini sederhananya. Uang 1 juta dengan 100.000 banyak mana? 1 juta. Berarti 1 juta sahih. 100.000 dhaif. Ya kan? Tapi kalau 100.000 yang ngasihnya 10 orang. 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. 100.000 kali 10 berapa? 1 juta, maka yang dhaif naik status jadi sahih. Awas hati-hati nih. Sekarang kita sedang menyebut dihadapkan pada dai-dai yang tadi dai amplop. Sampai orang ini punya pandangan ke amplop diterapkan ilmu hadis di tempat yang salah. Saya kalau ceramah amplopnya tebal itu sahih itu. Tapi kalau amplopnya tipis dhaif. Ya.
Kalau tipis tapi banyak, sahih li ghairihi. Itu kaidah yang ditempatkan di tempat yang salah. Kalimatul haqqi rada bihal batil. Tapi kalau diilustrasikan, benar. Ini 1.000.000 sahih, 100.000 dhaif. Tapi kalau 100.000 dikasih 10, naik juga jadi 1.000.000. Sahih li ghairihi. Sama hadis dhaif, kalau isinya benar, yang diragukan itu orang yang nyampaikannya, bukan karena isinya. Karena di hadis itu kualifikasinya ketat. Gini, orang pemabuk saja atau orang pernah punya salah meriwayatkan hadis, saking hati-hatinya ulama, hadisnya tidak diambil sekaligus. Dituliskan catatan, ini orangnya bermasalah. Bukan hadisnya, orangnya. Kenapa disebut orangnya? Karena khawatir nanti hadis diriwayatkan oleh orang yang bermasalah. Sehingga ketika ada orang salah, orang akan mengatakan, pantas salah hadis yang diriwayatkan oleh orang bermaksiat. Saking menjaga kemuliaan hadis, dicatat itu semua. Makanya muncul hadis mungkar. Hadis yang diingkari. Karena orangnya seringkali berbuat maksiat. Bukan karena hadisnya. Hadis matruk, hadis yang ditinggalkan. Bukan karena hadis yang buruk. Tapi karena orangnya seringkali berdusta. Sehingga nggak bisa dibedakan. Ini orang lagi bicara hadis atau dusta. Jelas ya? Hadis maudhu, hadis palsu. Bukan hadis yang bermasalah. Orang yang memalsukan itu. Kalimatnya mah benar. Cuman orangnya mengatakan itu hadis. Padahal bukan. Ya, pernah dengar ini? Makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Pernah dengar? Itu hadis palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun nggak ada. Saking palsunya. Tiba ada di satu kitab, Ar-Rahmah fi Tibbi wal Hikmah, karangan Al-Imam Jalaluddin Suyuti, halaman 29. Dan Imam Suyuti pun tidak menyebut hadis, menyebutnya kisah. 3 orang dokter yang memberikan advice, nasihat kepada seorang raja. Kalau pengen sehat, kata dokter yang keempat dari Sudan, yang 3 itu satu dari Irak, ya, yang kedua dari India, yang ketiga dari Romawi, memberikan nasihat, obat untuk makanan yang sehat. Yang keempat dari Sudan, yang Sudan ini mengatakan kalau pengen sehat, saat paduka lapar, silahkan makan dan angkat tangan paduka sebelum kenyang. Muncul kata mutiara mahfudhat, makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kata mutiara, isinya bagus, cuma datang orang belakangan, hadis. Di orang itu yang salah, bukan kalimatnya. Paham nggak sampai sini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahi hamba di bulan Rajab dan Sya'ban, dan mohon sampaikan pada bulan Ramadan. Isinya benar, cuman orangnya ada yang bermasalah, disebut kemudian hadis mungkar. Orangnya yang mungkar, hadisnya nggak apa-apa. Paham nggak maksudnya? Nah, kalau kita belajar ilmu hadis, ngerti sampai situ. Sebab kalau kita ingin mengamalkan kalimatnya pun nggak apa-apa, tapi jangan dipahami sebagai hadis. Nih, boleh nggak kalau saya di bulan Rajab berdoa begini, ya Allah, anugerahkan hamba keberkahan di bulan Rajab ini, ya Allah. Beri kemampuan untuk beramal. Dan mohon beri kesempatan, ya Allah, untuk sampai di bulan Sya'ban dan pertemukan dengan Ramadan, ya Allah. Hamba ingin bertobat. Hamba ingin bertobat. Boleh nggak? Itu bahasa Arabnya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sama aja. Orang Arab bacanya pakai bahasa Arab. Kita pakai bahasa Indonesia. Cuman salahnya apa? Ketika ada orang mengatakan misalnya ini hadis atau orang itu bermasalah. Paham ya? Nah, ini ketika dicantumkan di sini jangan langsung divonis. Hadis palsu tuh, hadis dhaif tuh, tinggalkan kitabnya. Oh. Jangan karena ketidakmampuan Anda memahami sesuatu, Anda berlaku bodoh dan ngajak orang lain bodoh, itu ngerepot. Kalau mau bodoh, bodoh aja sendirian, jangan ngajak orang. Terus belajar gitu. Paham ya? Ini sudah nggak ngerti bikin status. Saya terima dari ibu saya tuh satu video. Hati-hati katanya. Nah, ini ada ini, benar nggak? Begitu dikirimkan, orang langsung bilang, hati-hati, ada Quran palsu menyebar di Indonesia. Tuh lihat, dipertontonkan oleh dia. Tuh lihat, bahkan ini huruf fa-nya nggak ada titiknya. Ih, huruf kop, lihat huruf kop, titiknya malah di bawah cuma 1. Itu bukan palsu, itu Quran riwayat Warash. Warash. Dan dia mendapatkan anugerah karena nggak mudah menemukan Quran riwayat itu di Indonesia. Ada yang di Afrika tuh bagian barat. Dia di Mesir, karena Warash berasal dari Mesir, muridnya Imam Nafi'. Itu nggak semua orang punya. Imam Al-Azhar di sini belum tentu punya. Belum tentu punya, di Istiqlal belum tentu ada. Anda dapat itu, dibilang Quran palsu. Itu ilmu gitu, itu yang paling penting. Jadi kalau belum bisa memahami sesuatu, jangan banyak berfatwa. Itu bahaya. Kata Imam Malik, hafal 100.000 hadis, tapi nggak paham isinya, jangan berfatwa. Kalau bukan Andanya yang sesat, orang lain nanti yang terlantar. Paham ya? Nah, jadi ini maksudnya, kalau saya bacakan nanti, kalau ada yang berkomentar, tuh hadisnya dhaif tuh.
memang hadisnya dhaif, tapi dia bisa diamalkan. Dhaifnya bukan dhaif yang parah bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum Al-Quran dan Sunnah. Dan dia dikuatkan dengan hadis lain, karena itu statusnya naik, kemudian menjadi hadis yang sahih li ghairihi. Kenapa dicantumkan di sini? Katanya dhaif. Karena yang nulis itu ahli hadis, ente yang komentar nggak paham hadis. Saya baca terakhir ya, sampai kita ada 2 menit. Saya takutnya nanti ditanya, belajar apa tadi? Hadis dhaif. Cuma naik status ahli ghairihi. Gimana itu? Ya, aja tayangannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sallallahu pernah bersabda, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, satu rangkaian. Ini penguat ya syahidnya. Adanya di An-Nasai nomor hadis 233, juga di Abu Daud, juga di At-Tirmidzi, juga Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin nomor hadis 1388. Rawinya Abu Darda. Hadisnya sahih, ada yang menyebutkan hasan. Ya. Statusnya tetap hasan, itu hadis sahih. Ya, sahih. Ya, cuma daya ingat hadis itu kan 5 syaratnya. Mattasala isnaduhu binaqdil adli dhabiti anil adli dhabiti min ghairi syudzudin wala illatin qadihatin. Paham? Tidak, ya, nanti belajar. 5 itu. Jadi kalau salah satu kurang, ya kurang dhabit, hafalannya kurang dikit. Kurang dikit tuh koma jadi lupa komanya, titik jadi lupa titiknya. Bukan lupa hadisnya. Jadi ilmu hadis itu kalau lupa koma dikit turun status tuh dhabitnya, kurang. Dari sahih jadi hasan. Ya. Supaya jadi hasan. Jadi kalau saya bacakan kalimat misalnya, nih Al-Jami' As-Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ulangi. Nah, itu maudhu tuh kalau nggak bisa ngulang. Itu statusnya turun. Tapi kalau bisa diulang lengkap sempurna kalimat titik komanya itu sahih. Tapi kalau macet sedikit, koma sedikit, hasan. Ketat sekali ilmu hadis itu. Enggak semua orang bisa kemudian disebut sebagai muhaddits. Terakhir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu pernah bersabda, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, di sini ada wa muslimatin. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-hut fil bahar. Baik, pertanyaannya, Ustaz, di sini ada kalimat talabul ilmi, kata Nabi, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu fardhah, kemestian bagi setiap muslim laki-laki dan muslimah, muslim perempuan. Kalau kita di hadis cari riwayat, kalimat muslimah ini nggak ditemukan. Sedangkan beliau ahli hadis. Kenapa muncul kalimat muslimah? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Di hadisnya ditemukan demikian. Cari di berbagai riwayat, hampir sulit menemukan kalimat muslimah. Pertanyaannya, kenapa beliau menuliskan kalimat wa muslimatin? Apakah di sini ada riwayat baru yang ditemukan kemudian ada kalimat muslimahnya, atau ada hal yang ingin disampaikan di sini? Nanti kita akan lihat di pertemuan berikutnya insyaallah. Ya, supaya nanti kita bisa bersemangat untuk menggali dan kita paham cara membaca kitab dengan benar insyaallah. Yang kita ajarkan cara memahami Al-Quran, cara memahami hadis dengan ilmunya, dan cara membaca kitabnya. Karena itu saya sarankan begini, tolong yang belum dapat ini di copy, nanti coba di copy, nggak apa-apa kalau selembar-selembar yang kita bahas, karena halaman 14 aja yang di copy. Ya, kalau sulit, saya pengennya Anda nggak sekedar dengar, bawa ininya. Jadi Anda bisa lihat sambil saya terangkan, Anda bisa baca juga, saya terangkan. Jadi Anda tahu, nanti Anda ngajarkan lagi pada anak Anda selanjutnya, teman Anda, dan ngajarkannya langsung dari sumbernya. Ya, dilihat, dipahami, terus belajar bahasa Arab dari sini, terus lihat ayatnya, kasih catatan, ilmunya lengkap nanti.